Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab salam saya. Mohon kamera tetap di-on-kan ya, biar saya tahu kalian siap untuk menerima pelajaran atau tidak. Jangan dimatikan kameranya. Oke, nah, ini kita mulai pelajaran fisika ya. Nah, untuk pertemuan yang ke-6, sebelum kita mulai pelajaran, mohon salah satu untuk memimpin doa. Rido Ferdian, mohon dipimpin doanya. Persiapan berdoa mulai. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong dipimpin Mbak Rizka untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Rizka. Itulah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Terima kasih Mbak Rizka untuk kehadiran ya. Kalian bisa mengisi link absen yang sudah saya bagikan di WA group ya. Nah ini ya di sini ya. Sudah kelihatan? Sudah ya? Kalau itu kita mulai yang pertama. Yang pertama kita belajar tentang hukum 1 Newton ya. Ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum-hukum Newton. Kemudian indikatornya menjelaskan hukum kelembaman, menjelaskan hukum 1 Newton, menganalisis konsep hukum 1 Newton dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ini nanti yang akan kalian lakukan, yaitu melakukan percobaan menggunakan alat sederhana yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Karena kita secara daring, jadi saya nanti akan menayangkan demonstrasi yang sudah saya lakukan, kemudian kalian mendiskusikannya bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya nanti akan saya bagi dan saya kirimkan melalui WA group. Ini adalah sebuah meja dengan sebuah buku yang diam. Nah, kalau sampean amati ya, seperti ini, kalau misalkan buku itu diam selama 20 detik, tidak saya apa-apakan, bagaimana? Bukunya bagaimana, Nana? Tetap diam, tetap di tempat. Ya, buku akan tetap diam. Sekarang bagaimana jika buku ini saya tarik, anak-anak? Bergerak. Bergerak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya lihat gambar ini. Video tentang apa itu, anak-anak? Mengerem. Ya, setelah saya lihat gambar itu, coba sama jawab. Pernahkah kalian naik mobil dengan kecepatan, misalnya mobil itu bergerak? Pernah? Pernah. Bagaimana jika tiba-tiba sopirnya mendadak mengerem? Kita Biar satu orang saja yang menjawab. Jihan, tolong dijawab Jihan. Apa yang terjadi pada tubuh kalian ketika terjadi pengereman? akan berat. Ya, kenapa sekarang tubuhnya terdorong depan? Karena ada apa, Jihan? Karena ada gaya. Ya, karena ada gaya. Nah, supaya kalian nanti bisa lebih semangat belajar lagi, ini adalah motivasi dari seseorang yang menemukan hukum Newton itu sendiri. Coba dilihat. Ya, oke. Begini, seorang Sir Isaac Newton itu dia dulu adalah anak yang biasa. Jadi tidak begitu pintar, tidak begitu pandai, tapi akhirnya dengan usaha kerasnya dia belajar, akhirnya bisa menemukan rumusan atau hukum yang sangat terkenal hingga saat ini. Anak-anak saya lanjutkan lagi ya. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, maka ya tujuan pembelajarannya untuk kali ini adalah kalian bisa mengetahui atau menjelaskan konsep dari hukum 1 Newton secara mandiri, teliti, dan mampu bekerja sama dalam menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Selanjutnya adalah mari kita melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, Bu Ratna akan membagi sampean ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi melalui grup WA yang sudah saya tuliskan ya. Tolong nanti kalian berdiskusi
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini sudah ada nama kelompoknya. Jadi, kalian diskusinya melalui WA. Ya, misalkan kelompok 1 berjumlah 4 orang dengan menjawab soal-soal di lembar kerja. Nanti salah satu kelompok harus ada yang merepresentasikan. Jadi saya tunjuk semuanya harus bisa bekerja sama dengan baik, ya. Tuh. Paham anak-anak? Paham. Paham ya? Setelah itu nanti kita akan melakukan eksperimen seperti ini. Ya, jadi gini ya. Sama nanti menjawab diskusi ya, diskusi dari demonstrasi yang sudah saya berikan. Jadi tujuannya tadi nanti adalah Samen bisa menganalisis gerak dan gaya menggunakan hukum Newton. Kemudian dari situ Samen bisa menjelaskan apa itu hukum kelembaman, menjelaskan hukum 1 Newton, kemudian menganalisis konsep hukum 1 Newton dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ini nanti yang saya demonstrasikan adalah alat bahannya adalah seperti ini. 3 buah gelas yang berisi air ya. Kemudian ada kertas karton, ada lem, ada gunting yang sudah saya bentuk seperti ini, tapi maaf, telurnya saya ganti dengan jeruk ya anak-anak. Nah, karena sekarang musim jeruk, setelah Samen melihat demonstrasi yang saya tayangkan ini, nanti Samen jawab pertanyaan di LKPD yang sudah saya bagi melalui Google Classroom ya anak-anak. Ya, ini yang akan Samen kerjakan nanti ya. Jadi Samen setelah melihat demonstrasi yang saya berikan ya, Samen jawab pertanyaannya di sini. Ada beberapa pertanyaan. Sudah terlihat pertanyaannya sudah ya? Sudah. Oh iya, oke. Nah, itu. Nah, kemudian nanti aktivitas yang kedua adalah saya mendemonstrasikan sebuah mobil yang bergerak. Gambarnya seperti ini dan Samen bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kemudian setelah melakukan eksperimen, nanti ada kegiatan mandiri itu tugas pekerjaan rumah ya anak-anak. Nah, tapi untuk sementara ini nanti dulu saya jelaskan lagi. Nah, sekarang sambil nunggu persiapan dari demonstrasi yang akan saya lakukan, tolong Samen buka buku-buku sumber belajar di kalian yang bisa mengingatkan atau menjawab pertanyaan dari permasalahan LKPD tadi ya. Sambil saya menyiapkan demonstrasi yang akan saya tayangkan sekarang ya. Coba dilihat. Sudah ini yang pertama, jika kertas karton saya tarik dengan cepat. Nah, yang terlihat Buat seluruh Bu. ya, yang terlihat itu yang pertama. Sekarang demonstrasi yang kedua, coba disimak dulu. Kalau kertasnya saya tarik pelan-pelan, bagaimana keadaan jeruk itu? Nah, Udah. oke, ya wes. Setelah itu saya beri waktu dulu kalian untuk berdiskusi ya. Coba diskusikan dulu permasalahan dari LKPD yang saya berikan tadi sambil saya menyiapkan untuk keperluan demonstrasi yang selanjutnya ya. Ini adalah sebuah mobil kalau diberi kotak kecil pada bidang miring. Sekarang kalau mobilnya saya luncurkan ke bawah, bagaimana keadaan kotak yang ada di atas mobil tersebut jika mobil tersebut menabrak kotak kecil. Saya demonstrasikan ya, tolong disimak baik-baik. Nah, sekarang tolong didiskusikan permasalahan dari LKPD tadi ya Nana. Saya akan menyuruh satu orang perwakilan dari kelompok. Nah, yang saya panggil tolong dengarkan baik-baik anak-anak. Sekarang tolong kelompok 1 permasalahannya saya tayangkan lagi. Oke, dari hasil diskusi kelompok sampean, berdasarkan posisi awal, sebelum diberikan perlakuan, gaya apa yang bekerja pada sistem tersebut, Vera? Tidak ada gaya. Tidak ada gaya. Oke. Nah, terus yang kedua, masih tetap kelompok 1. Bagaimana keadaan telur atau bola sebelum diberi perlakuan, Vera?
Jeruk diam karena tidak ada gaya yang bekerja pada jeruk tersebut. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi hasil diskusi kelompok sampean. Bagus sekali ya. Sekarang demonstrasi saya yang selanjutnya ya. Untuk kelompok yang kedua, jika tadi demonstrasi saya kalau menarik kertas karton sangat cepat, apa yang akan terjadi? Kelompok 2, tolong dijawab. Jeruk akan jatuh masuk ke dalam gelas yang berisi air. Ya, oke, benar jawabannya. Terus bagaimana jika kertas kartonnya ditarik dengan pelan? Bagaimana yang terjadi, Mbak? Jeruk akan jatuh tetapi tidak masuk pada gelas tersebut. Oke, jeruknya tetap akan jatuh, tapi nggak masuk ke dalam gelas tersebut ya, Mbak. Oke, sekarang kelompok 3, Mbak. Apa faktor yang mempengaruhi? Kelompok 3, siapa yang saya tunjuk tadi? Ada dan tidak adanya gaya, Bu. Betul sekali. Terus kesimpulannya apa, Mbak? Kesimpulannya, Mbak? Benda akan tetap diam jika tidak ada gaya pada benda tersebut jika diberi gaya. Bagaimana? Kalau benda itu tidak ada gaya, maka bendanya bagaimana, Mbak? Tetap diam, Bu. Ya. Kalau diberi gaya, bagaimana bendanya? Benda akan bergerak. Oke, terima kasih, Mbak. Kelompok 5, coba dijawab. Apa yang terjadi dengan kotak pada saat mobil menabrak batu bata? Untuk percobaan. Terus kesimpulannya apa dari percobaan itu, Jihad? Saat mobil bergerak, kotak akan berusaha mempertahankan kepada keadaannya, tetapi ketika mobil menabrak, maka kotak akan terdorong ke depan sehingga berlaku hukum kelembaman. Oke, ya. Dari peristiwa yang sudah saya cobakan tadi ya, itu adalah peristiwa dari hukum 1 Newton atau hukum kelembaman ya, Nana. Nah, sebenarnya banyak sekali penerapan dari hukum 1 Newton dan sudah kalian bahas ya. Di antaranya yang tadi adalah misalkan kalau mobil itu direm. Selain itu ya, buku yang berada di atas meja tadi ya, Nana. Nah, itu juga hukum 1 Newton. Nah, jadi sebenarnya peristiwa hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali ya. Jadi sampean harus lebih banyak lagi belajar. Tapi dari peristiwa tadi sebenarnya sudah bisa disimpulkan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sifat kelembaman suatu benda itu? Ada yang bisa jawab? Suatu benda yang berusaha mempertahankan keadaannya. Oke, benar sekali. Jadi sifat kelembaman suatu benda itu sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Ya, jelas ya anak-anak ya. Kemudian, bagaimana gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0? Tolong dijawab. Nurul Nikmawati. Mbak. Bergerak. Bendanya bergerak apa tidak? Tidak. Iya, tidak. Oke ya. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini tentang hukum 1 Newton, Bu Ratna sudah menyimpulkan tadi ya bahwa hukum 1 Newton itu adalah ya, jika gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda itu akan diam. Ya. Atau benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi terus bergerak tapi kecepatannya tetap tidak berubah. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya Nana ya, nanti di rumah tolong dikerjakan latihan soal yang ada di LKPD yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Nah, seperti ini. Ini adalah tugas kegiatan mandiri. Ini latihan soal yang harus teman kerjakan nomor 1 sampai 3. Tidak banyak-banyak, hanya 3 soal. Nah, ini sama kerjakan di rumah. Kerjakannya bukan kelompok ya, tapi mandiri. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan ya. Saya tunggu paling lambat besok di Google Classroom. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, biar kita bisa menerima apa yang kita pelajari tadi ya, tolong dibimbing doanya. Amin. Sudah mulai. Selesai. Anak-anak ya, tolong ya, jangan lupa ya, tugas yang sudah saya berikan sampai kerjakan ya lah untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah,
untuk hari ini pembelajaran diakhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.